ceritanya kan kelas berisik kan. Oh, Kelas berisik. Gurunya belum masuk nih. Gurunya belum masuk. Terus guru masuk. Masih berisik lagi. Masih berisik. Waduh. Gurunya nggak di-respect. Gurunya nggak di-respect. Selamat pagi anak-anak. Bangun nih. Cabut. Keluar. Gue dulu jadi murid nggak gini. Hari ini kita kuis dadakan. Oh no. Tampolin. Bener-bener gak ada respect ya. Kalau yang di murid-murid Jepang kan bersebat di kelas. Kakinya di meja gitu. Yes, jadi hari ini Oh, lu nggak intro? Kan channel lu kan? makanya ini gue mau introduction dulu nih. Kita potong mulu Iya, dari tadi. dipotong mulu. What's up? It's Quinn dan kali ini gue featuring muka-muka yang sudah tidak asing sama sekali ya. Selama ini gue yang ada di channel Zero to One, tapi kali ini Zero to One ada di channel gue. Akhirnya setelah lama kok aku udah nggak sombong lagi ya. Ya, dan ini pun ide dari kalian, dari lu Dis. Bukan ide gue juga gitu. Harus disounding ya. Harus disanding baru, oh iya juga boleh juga ya. Yes, jadi hari ini kita akan melakukan sebuah segmen baru. Jadi buat teman-teman yang udah nonton channel gue, mungkin tahu kalau ada yang namanya Retro Queen. Dan Retro Queen itu adalah sebuah channel yang tujuannya mengedukasi tentang pengetahuan fashion dan sejarah fashion. Series ini bakal ngebahas tentang fashion dari sudut pandang retrospektif. Jadi kita akan sama-sama belajar tentang history atau sejarah dari fashion yang akan kita bahas. Terutama untuk fashion yang usianya udah lebih dari 20 tahun. Nah, kali ini kita akan membuktikan apakah Retro Queen itu punya dampak atau punya efek nggak terhadap pengetahuan kalian tentang fashion. Makanya kita punya segmen baru yang namanya Edu Fashion. Yes, Education Fashion. Di mana peserta-peserta ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gue. Bring it on. Kadit. Banyakin pilihan ganda deh. Nah, oke, gue akan jelaskan dulu ya. Ini pertanyaannya seputar fashion pastinya dan bahan-bahannya gue sudah berikan ke mereka. Kok itu narasumbernya siapa aja sih? Narasumbernya, oh iya. Oh iya juga ya. Belum dikenalin tahu. Saking kenalnya, saking temennya kayak nggak berasa guys. Satu persatu dari paling sana kali ya. Silakan perkenalkan diri. Saya yang IG-nya Half Squirrel. Bukan. Oh, salah ya. Leo Sivano. Halo, Dennis. IG-nya Leo Sivano. Dan di Zero to One sebagai Yang ngambil kopi. yang ambilnya. Amin ya. Enggak bisa ngambil ya. Saya yang megang second cam. Dan juga DOP ya, bener? DOP. DOP. Dari kelas berapa ini? Kelas berapa? Sebentar. Dia yang megang second cam dan juga DOP. Kontra ya. Kontra. Dia mau coba merendah. Oh. Karena DOP tuh nggak megang kamera ya. DOP itu yang paling tinggi nggak megang Dia yang punya asisten. Iya. Iya. Di sini Zero to One humble krunya ya. Humble. Ada lagi yang mau disampaikan? Moto hidup. Saya pasti menang. Boleh, bagus. Tepuk tangan buat Dennis. Berikutnya ada Halo, nama saya Yudis. Yudis. Saya apa ya? IG-nya apa? IG-nya Yudis Tiralo tapi Yudis Tiralo. Private. nggak Di private, di private nggak aktif. Jadi Agak useless ya. agak Kasih tahu useless. IG-nya ya. Di Zero to One sebagai di Zero to One sebagai direkturnya di sini saya. director. Tepuk Ya. tangan buat Yudis Tiralo. Kelihatan ya dari topinya. Ya benar, topinya kan detektif kalau ini. Oh, detektif. Heeh, Sherlock Holmes. Berikutnya ada Nama gue Ivan. Ivan. Bohong. Nama sendiri aja udah bohong. Ini nama Pantes namanya. Pembunuhan karakter. IG-nya Imiko. Imiko. Nama asli deh, nama asli. Ivan. Ivan. Bohong. No. Sebagai apa di Zero to One? Editor. Sebagai editor. Ada Gue lagi. di sini mau membalas apa yang terjadi kemarin di Funny Friday. Oke. Dengan cara memenangkan kuis ini, Yes. tepuk tangan untuk Imiko. Bukannya kemarin kalah gara lu. Ya makanya gue bilang membayar kan. Balas. Di sisi paling timur, This is your winner, thank you. Nama. Ya, alright. Iya, saya adalah Christian. Ya gue udah sering juga sih nongol di ini. Makanya. ya. Formalitas. Iya, Nggak apa-apa, udah Half formalitas. Squirrel, Christian, partner Koakuin sebagai talent di Zero to One. tepuk tangan untuk Half Squirrel Christian. Oke, setelah memperkenalkan narasumber, kita akan masuk ke daging buah utamanya dari konten ini, yaitu
penjelasan tentang bagaimana regulasi untuk ikutan kuis ini. Oke? Are you guys ready? Yes. Jawabannya nyampur-nyampur, ada no, ada yes. Oke, jadi kita punya 3 segmen. Yang pertama ada pilihan ganda. Yang kedua ada isi titik-titik. Yang ketiga ada esai. Nah, pemenangnya akan ditentukan oleh skor kalian. Jadi yang skornya paling banyak, pemenang. Yang skornya paling dikit, akan ada hukumannya. Berapa banyak yang dihukum, Guru? 1 doang yang skornya paling rendah. Tapi kalau ada skor terendahnya sama, 2 orang, berarti 2 orang yang dihukum. Kalau semua skornya rendah semua sama? Gurunya dihukum. Ya juga berarti Retro Queen gagal ya. Berarti. Iya. Untuk yang pertama kita masuk ke pilihan ganda dulu. Skor dari pilihan ganda adalah 1 untuk setiap jawaban yang benar. 1 poin. Dan buat urutan yang jawab ya, siapa yang berhak menjawab itu gimana? Nah, jadi gua akan bacakan pertanyaannya dan akan bacakan pilihannya juga, jawaban pilihannya. Ada A, B, C. Jadi setiap soal cuman ada 3 pilihan ganda doang. A, B, C. Gua harus bacain sampai habis baru kalian boleh jawab. Jadi nggak boleh di tengah-tengah tiba-tiba angkat tangan, nggak boleh. Harus sampai habis. Kita nggak bisa curang tuh. Terus ada satu lagi, kita harus mencontohkan hal yang baik. Sekolah itu harus bermanner. Betul? Betul. Jadi nggak ada tuh. Gua nggak ada. Gua akan lihat siapa yang paling cepat. Jadi tangan, bukan Tangan. mulut ya? Tidak boleh berisik. Kalau ada yang berisik, gua langsung disqualified, orang itu nggak boleh jawab. Jadi harus jaga manner. Ini konten apa sekolah? Aduh. Langsung kita mulai atau ada pertanyaan dulu? Tes. Tes ya. Coba tes 1 pertanyaan yang ngasal. Oke. baru buat sekarang. Umur dari Aquinaldo Adrian adalah? Kan pilihan ganda. Oh, Harus baca iya. dulu pilihan ganda. Harus bacain dulu pilihan ganda ya. Baru kita boleh angkat tangan gitu. Oke. Ya. A. 10 tahun. B. 20 tahun. C. 5 tahun. Nah, Pak Guru, tadi tangannya dia nggak dari bawah. Tangannya dia dari semua sini. tangan, oke. Tambahan. Semua tangan harus di lantai. Ya. Semua tangan harus di lantai. Oke? Lantai 1. Lantai 1. Ini shootnya di lantai 3 ya. FYI. Jadi dari lantai 1. Sumpah itu di tangga berdarah sih. via video call gitu ya. Dari lantai 3 ke lantai 1-nya. Tangga lu banyak darah. Iya, bener. Oke, kita masuk ke segmen pertama. Pilihan ganda dengan skor 1 poin untuk setiap jawaban yang benar. Oke, pertanyaan nomor 1. Penggunaan kata true vintage berusia paling tidak A. 20 tahun, B. 50 tahun, C. 100 tahun. Keke? 50 tahun. B. Betul! I knew that. Oke, Keke dapat 1 poin ya berarti ya. Keke 1. Oke. Let's go. Kok tangannya cepet banget sih? Tangan lu full. Ini gue di lantai gak nih yang kanan? Lantai kan? Full. Di lantai tidak ada aturan full, hanya ada di lantai. Full Full, harus full. dong. Full. Full dong. Full. Berarti Full. nggak masuk poinnya Full. kan? Rata. Nih, rata. Semua Rata. sama lo. Oh tadi gue gini, tapi begini. Oh ya nggak apa-apa kalau kayak gitu. Apa kan? Ini Nggak apa-apa. strategi gue. Oke, pertanyaan nomor 1. Oh, mesti depan. Oke, nah jadi adil semua ya, adil. Pertanyaan kedua, nama lain dari Houndstooth pattern adalah A. Grimtooth, C. Kok C? B. Shepherd's check, 3. C. Checkered. Keke lagi nih. B, shepherd check. B. Shepherd's check. Oke, Ngangkatnya susah. betul. Keke skornya 2. Tahu tuh. Let's go. Pertanyaan ketiga, Houndstooth pattern, masih Houndstooth pattern ya pertanyaan ya. Berasal dari negara A. Skotlandia, B. Yunani, C. Mesir. Yudis. Skotlandia. Betul. Yudis. Skornya 1. Scotland boy. Bentar gue ketik nama Dennis dulu sama ketik nama Kongs. Oke, skor sementara Dennis 0, Keke 2, Yudis 1, Kongs 0. Pertanyaan keempat, men's crop top dimulai dari tahun A. 50s, B. 60s, C. 70s. Keke. 70s check. Betul. Tangan tuh lo susah banget. Iya lo. Ini kecepatan tangan jadi pengaruh ya berarti ya? Jadi pengaruh ya. I'm fast. Yes. Invisible. Kekes You can fast. see me. Oke, pertanyaan kelima. Bomber jacket pertama kali dipakai oleh A. Angkatan Darat, B. Angkatan Laut, C. Angkatan Udara. Yudis. Lah, C. Angkatan Udara. Betul sekali Sky. Yudis. Sky high. Denny sama Kongtai kenapa? Pertanyaan kenapa tangannya lambat? Kurang lumas kok. Ini kurang oli di sebelah sini ini. Oke, sudah jelas aturan mainnya? Super jelas. Super jelas ya. Jadi tadi
pemanasan, belum kehitung skor. Kesel nggak kalau kayak gitu? Wah, tadi dia bilang fast, gue furious. Bener. Pistol gue mana tadi? Nah, karena gue ngelihat 5 pertanyaan ini bisa dijawab dengan baik, kita langsung pindah ke yang selanjutnya. Isilah titik-titik, jadi sudah tidak ada pilihan ganda. Yes, kita akan masuk ke segmen kedua. Sudah gue siapkan 15 pertanyaan, isilah titik-titik berikut. Nah ini, kalian kalau kalian gue lagi bacain, terus kalian merasa tiba-tiba tahu jawabannya, boleh. Jadi boleh potong gue kali ini. Tadi nggak boleh potong gue. Oke. Sekarang boleh potong gue, oke? Tapi kalau peraturan gini, kalau ini kan nggak ada pilihan gandanya nih. Kalau kalian jawabnya salah, berarti jawaban ini akan dilempar ke yang lain. Gini aja, Cepetan lagi. Cepet-cepetan lagi. gimana kalau misal orang yang udah salah jawab, gak boleh jawab lagi Sampai habis videonya. Sampai kelar, misalnya gue salah, terus yang lain juga salah semua, baru reset semua boleh lagi. Oh iya, begitu. Oh gitu, oke. Gitu. Berarti gue salah, nunggu mereka salah baru bisa jawab lagi. Sampai video kelar lo nggak boleh jawab kalau salah. Kalau misalkan Kongtai dapat kesempatan buat jawab, terus dia salah, yang lain langsung angkat tangan lagi. Siapa yang cepat itu langsung dapat kesempatannya. Tapi Kongtai udah nggak boleh jawab. Iya, kalau udah nggak boleh jawab. Sampai pertanyaan itu habis. Sampai kalau misalnya masih belum ketebak bener, ya sampai ke reset lagi kan berarti Sampai ke reset lagi. Sampai semua salah. Oh sebenarnya, ya benar-benar sampai ke reset lagi. Iya. Ya betul. Biar kejawab. Oke, kita masuk ke segmen kedua, yaitu isilah titik-titik. Pertanyaan pertama. Oh ya, by the way, ini skornya lebih daripada yang pilihan ganda ya. Oh no. Yes, ini skornya 2 poin. Wah, oke. Karena lebih susah, nggak ada pilihan gandanya kan. Oke. Oke, are you guys ready? Kade. Pertanyaan nomor 1. Penggunaan kata vintage awalnya untuk titik-titik. Siapa tadi ya? Mi sensei. You have to choose. You have to choose. Mi sensei. Tadi gue lihatnya sih kalau nggak Yudis Keke. See the playback sensei. Kita diam karena murid teladan. Kamsuit berdua. No, it's not fair sensei. Gamsit. I'm a man of justice. Gamsit. There's record there sensei. Mesti dilihat dulu atau gimana? Yes, we are fair Tunggu dulu. play sensei. Ini ternyata bener-bener kompetitif ya Ya, kalian. ya. Yaudah, ayo kita lihat dulu recordnya. Alright. Enggak, kelamaan. See, berarti dia yang lambat. Berarti Sweet, apa? karena Sweet. kelamaan. Oke, sweet. Kelamaan. Sweet. Sampai gue menang ya. Sampai lu menang berapa kali? 3 apa 1? 3. Udah. Jepang. Jepang. 1 2. Adil. Menang. Iya, adil. Komplit. Untuk anggur. Yes. Berasal dari kata panen. Memetik anggur saat musim panen. Betul. Keke. Oke. Tadi sih ada yang bilang mau bales Funny Friday. Tapi kok skornya 0? Ada Gue lagi. di sini mau membalas apa yang terjadi kemarin di Funny Friday. Pertanyaan kedua. Gue- Ini agak sulit nih karena gue bikin agak tricky. Houndstooth pattern mulai populer di dunia fashion abad. Keke, bukan tahun ya, abad. Ingat. 19. Salah. Dennis, 16. salah. 17. Salah. Kongtai, 18. salah. Semua salah. Gua Udah keriset, ya, boleh. Abad 12 sama 14. Salah. Keke, Ntar abad itu 1000 kan? Enggak boleh jawab ini kita nih. Kalau gue udah teman ceritanya. tricky kan? Berapa detik boleh sampai ini masa boleh mikir lama? Bentar pak. 5, 4, 3, 12. salah. 200. Sama 14. Salah. Kita aja abad 21. Kita abad 21. Jangan back to future deh. Kita abad 21, Kongtai. Dennis terakhir ya. Ini kalau 2 putaran udah nggak jawab, gua langsung lanjut ke next question aja. Dennis terakhir. 5, 4, 3, 2. 6. salah. Jawabannya adalah abad ke-20. Karena populernya di tahun 1920, berarti abad 20. Yes. Pertanyaan susah kan? Pertanyaan ketiga. Oke. Ini gampang banget. Ini kesempatan buat dapat skor. Ini skor mudah. Band yang mempopulerkan crop top, Keke, Gue Ramones. lupa nih boleh potong ya. Iya Aduh, gue lupa, gue nungguin gak tuh? Nungguin kelar sama. Damn. Idiot. Weh. Pertanyaan keempat, boxy blazer populer di tahun Kongtai. 80. Betul. Finally. Di comeback nih, begini nih. Pak, Ya, ngomong kasar. Pak, nggak ada mannernya. nggak punya manner. Saya minus skornya. Tapi skornya 0, jadi nggak apa-apa. Tetap 0. Tahu. Minus skor. Oke, pertanyaan ke-5. Corduroy adalah evolusi dari bahan bernama Keke. Fustian. Salah.
nggak boleh. Yang pertama yang gua ini ya, yang gua ambil yang pertama. Lu ngomong 2 kali kan tadi kan? Yang pertama yang gua ambil. Oh, bahan ya pertanyaannya? Bahan. Iya. Evolusi dari bahan Bernama. fustian. Betul. Fustian. Keke tadi ngomong awalnya Fustat, bukan Fustian. Iya, lu salah. Iya, salah. Yudis, sementara gue bacain ya skornya ya. Denis 0, Keke 7, Yudis 4, Kongtai 2. Oke. Oke. Pertanyaan ke-6. Tangan udah di lantai semua. Oke. Fustian berasal dari kota Keke. Keke cepet banget. Keke cepet banget. Kayu. Salah. Yudis, Fustat. Fustat. Betul. Jawabannya tadi Keke awal salah. Itu jawabannya. Ustad itu dekat Kairo. Dekat Kairo, bener. Pertanyaan ke-7. Oke. Sukajang berasal dari kota Yudis. Turun, tangannya turun. Kalau udah ada orang yang ini turun ya. Yokosuka. Yokosuka. Kusuka. Yo. Wow, Yudis Leading, ya? membalap Keke. Sekarang skor Yudis 8. Bentar, gue balap di SI. Oke. Di SI gue desain. Let's go. Tenang, masih banyak. Pertanyaan masih banyak. Ini pertanyaan keberapa Pak Guru? Ini pertanyaan ke-8. Corduroy berasal dari kata Prancis. Keke, Koduroah, kain para raja. yang benar ngomongnya? Koduroah. Tulisannya? Bacanya nggak usah pakai French punya ini. BUROI. Hah? BUROI. Salah. Loh, COR Hmm? spasi DU spasi ROI. Salah. KODEROI. KO. KODEROI. Salah. Kok sorry kok. Itu di YouTube lu kagak ada KO-nya kok. Kepotong memang. Iya, terus gimana tahu? Tapi gue ngomong. Kongtai dulu. Habis Kongtai riset kan? Reset. 1 kali putaran lagi. CODE. Lu. Udah salah. Ya. Koduroah. Hah? Koduroah. Tulisannya? Tangan turun. Oke, nih, gua perjelas. Tulisannya nggak meter tapi bacanya yang benar. Koduroah. Salah. Denis? Kode Duro. Betul. Oh, kode bener. Gimana Kor- ulang, sabar. Kode Duro. Ya. Jadi ada 4 suku kata. Corduroy. Bukan Corduroy. Tulisannya Corde du Roy. Corde. Kepotong memang di ini gua. Tapi gua ngomong dengan jelas Corduroy. Ini skor pertama untuk Denis. Butuh di-celebrate. Jadi Denis sama Kongtai sekarang skornya sama yaitu 2. Yudis leading dengan skor 8. Keke menyusul di skor 7. Enggak, gue nggak jumawa kok, gue harus tetap ini poin. Yes. Oke, pertanyaan ke-9. Sukajang jadi populer setelah Perang Dunia Dua. Ya, betul. Oh, my hands were air so slow when you're moving fast usually. Ngetik ya maksudnya. Ngetik. Atau enggak kalau main Dota kan fast hand. Pertanyaan ke-10. Bomber jaket pertama diproduksi Diproduksi. Turunin tangan turun. tahun 5. Sabar ya. Itu 5. 27, betul. Spesifik. 27 apa? 1927. 1927. oh no. Wow. Pertanyaan ke-11. Ini gue yakin juga agak tricky. Bahan varsity jacket yang original berbahan wool untuk badan dan titik-titik untuk lengan. Leather. Betul. Tricky, please, dude. Wow, pintar Keke. Yang angkat tangan cuma lu loh, yang lain nggak angkat tangan. Stupid. Ya. Kita bukan dunia fashion, guys. Lu udah tahu itu bakal keluar ya? Itu adalah kata-kata gue dan Dennis yang akan keluar. Ini gue udah keluarin ya. Tinggal nunggu Dennis nih. Enggak, gue masih bisa. Oke. Masih bisa? Oke. Pertanyaan ke-12. Salah satu brand di tahun 90-an yang campaign featuring Kate Moss. Yudis. Dior. Salah. Kongtai. Calvin Klein. Betul. Gua kebalik. Gak ada kebalik-balik ya. Ada gue kebalik konten. Ada yang lagi nih Dior. Gue sama Yudis itu bukan orang fashion. Udah ya. Kita udah Dior. kasih pesan kita ya. Dior tuh adanya di Halmstad. Iya. Ini pertanyaan gue di crop top. Karena gue cuma ingetnya ada 2 brand yang kesebut gitu loh. Antara Dior sama Calvin jadi Klein. 50-50 Iya, iya, iya. gitu loh. Pertanyaan ke-13. Crop top ada di koleksi fall winter, benar atau salah? Yudis? Salah. Betul. Iya berarti ini nggak valid Bisa karena dong, jawabannya bisa cuma dong, 2 dong. cuma Iya, 2. salah. Apa namanya? Yudis gagal, jadi kita skip pertanyaannya ya. Yes. Karena jawabannya adalah benar.
Telfar, Gucci itu bikin crop top buat fall winter. Dan fashion designer dan juga fashion brand seperti Gucci, Fendi, Telfar menggunakan crop top untuk koleksi mereka fall winter 2020. Aneh memang, fall winter tapi revealing, perutnya kelihatan. Tapi lebih aneh, Bapak. Kenapa tuh? Nyiapin jawaban cuma 2? Biar bervariasi. Gak bisa di-reroll. Salah satu udah. Biar bervariasi. Pertanyaan ke-14 ini juga mudah. Ini kelas Siapkan tangan kelas Anda. titik ya, Pak? Enggak, bukan. masih banyak? Masih ada satu lagi. Sampai 15 sampai 15. Salah satu artis yang perform di Coachella pakai crop top, Yudis. Turun tangan turun. Kid Cudi. Kid Cudi. CUDI. Crop top. Betul. Oke. Segmen 2 habis. Skor sementara. Salah, masih ada satu pertanyaan lagi segmen 2. Iya. Ini agak panjang jawabannya. Jadi khusus yang ini skornya akan gue tambahin. 50. Bukan, kebanyakan. Win. Gini, gua minta persetujuan kalian juga deh. Kalau skornya 5 bagaimana? Kurs too much. Too much. Skornya 3. 3. Yes. 30 ya? 3. Oke. Dengar gua sampai selesai yang ini ya. Pertanyaan ke-15. Nggak boleh dipotong? Nggak boleh dipotong. Oke. Oh, boleh. Gua tantang kalau ada yang tahu. Tulisan yang terkenal di Sukajang, Vietnam. Tulisannya selalu sama di era perang Vietnam Gue itu. tahu tapi gue lupa. Yudis? Dead. 5, 4. Oke. One day I'm going back to heaven. Lanjutannya masih ada? Hah? Masih ada lanjutannya. Nyerah, Pak. Dennis? When I'm die, I'm going to heaven because I serve in hell. Betul. Betul. Salah, dia bilang when I'm done, bukan when When I'm die. Ada, iya, when I'm die. When I'm die. Benar. Wow. Oke, gue bacain ulang ya. Dennis skornya 5. Keke skornya 13. Oh, paling banyak. Yudis skornya 10, menyusul. Kongtai skornya 4. Gimana perasaan Anda? Tapi tipis nih. Tenang, Tipis bisa. antara Dennis sama Kongtai. Not for long. 4 sama 5. Enggak, soalnya tadi kata temen saya ada yang mau iya. Ada Gue lagi. di sini mau membalas apa yang terjadi kemarin di Final Friday. Harus bisa. Ini saatnya balas dendam karena kita masuk ke segmen ketiga yaitu esai. Sorry. Lu kerja di bidang apa? Fashion. Lu kerja di bidang apa? Editing kayaknya. Gue juga di visual sih, lu di mana? Tapi skor kedua tertinggi Yudis loh. Iya. Nah, kita masuk ke segmen ketiga. Ini segmen paling sulit yaitu esai. Berapa pertanyaan, Pak? Ada 5 pertanyaan doang. Nah, skor dari esai adalah 5. Oke? Ini mah semua bisa comeback. Betul. Makanya ini tempat Tapi kayak ini susah dah. ini adalah Game of Thrones. Wah. Oke? Brace yourself, twist is coming. Yes. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan retro dan vintage, berikan contoh. Ada berikan contohnya gitu. Vintage barang yang telah berusia at least 20 tahun. Sementara retro adalah barang yang mengikuti yang mengikuti fashion atau tren yang telah ada setidaknya 20 sampai 50 tahun yang lalu. Ya. Contohnya? Salah, Pak. Berikan contoh case. Contoh case-nya kalau retro itu ketika jas yang yang diproduksi tahun 2020 tapi mengikuti style yang ada di tahun 70-an. Oke. Vintage? Vintage Penjelasannya udah bener tadi. Contohnya tinggal contoh. Jangan diputer-puter. kagak. Contoh vintage Penjelasannya udah bener, tinggal kasih contoh based on explanation yang udah bener. adalah jas yang sudah ada sejak 20 tahun yang lalu. Betul. Gua kira tadi lu mau minta gue sebutin brand gitu kok. Enggak, bukan. Contoh case-nya. Dennis skornya 10. Pas kan. FYI, sama kayak Yudi sekarang skornya. Ini semua comeback. Ini comeback, ini Game of Thrones. Jumawa. Pertanyaan kedua, jelaskan awal mula ada men's crop top. Keke. Jadi awalnya itu terbentuk di sport, Pak. Oke. Male football ya. Jadi zaman dulu tuh banyak Male football, bukan. football club, rugby. Udah, gue butuh jawaban yang sempurna. Ini sempurna, Pak. I demand Oke. perfection. I demand one more chance perfect answer. Oke, kasih. Jadi zaman dulu college football itu banyak menggunakan Mel fabric itu bukan klub. college football. Ya tadi lu ada nyebut Mel football. Oke, tapi kan pembenarannya di sini Pembenaran, kan. oke. College football club banyak menggunakan jersey yang mudah robek, lalu di ban. Karena mereka kan tujuannya mau ngindarin orang yang menghentikan mereka. Makanya mereka banyak sengaja menggunakan bahan yang gampang rusak, Yang gampang, ya. yang gampang robek. Baru setelah itu ada yang ngakal-ngakalin, diikat,
Nah, cuman akhirnya dibuatlah yang kepotong. Jadi sengaja dirobek biar kalau jatuh ketarik nggak kena, Pak. Ya. Lalu dipopulerkan lagi di 2 segmen. Wah. Segmentasi atlet binaraga dan segmentasi punk. Ya. Padahal jauh berbeda. Padahal jauh berbeda. Iya, jadi awal mulanya seperti itu, Pak. Oke. Sebagai tambahan sedikit, Mel itu magazine. MEL. Oh, maksud gue tuh bukan Mel Football Club, Male cowok-cowok. Male football. Male, iya. Oh, oke. Kebetulan nama magazine-nya Mel Mel, juga soalnya. MEL. Untuk itu Keke sekarang poinnya di 18. Denny 10, Yudi 10, Kongtai 4. Pertanyaan ketiga. Kenapa bomber jacket warna luarnya hijau dalamnya orange? Yudis. Turun, tangan turun. Tangan turun. Warna luarnya hijau itu karena dia harus bersembunyi, ya kan? Dia harus dibalik-balik kan dia army kan? Betul. Ya kan? Dia army cuy. Jadi dia harus kayak sneaky dia, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dia udah SOS nih, udah wah anjing tinggal gue sendiri nih, ya kan? Gue harus cari bantuan. Gimana caranya gue dapat bantuan? Lah baju gue hijau, muka gue dicoret-coret, ya kan? Nah, nggak sabi. Jadinya dia harus balik jaketnya, biar yang oranye di luar. Jadi dia bisa minta tolong. Bisa minta tolong. Minta tolong ke siapa? Minta tolong ke itu di luar SOS kan banyak yang supply apa Air Force. Ini penjelasannya jelek sekali sih, Iya. jujur. Tapi bagus kan, bener kan maksudnya? Poinnya benar, tapi penjelasannya tidak bagus. Enggak, udah. Kasih penjelasan. Kasih ini. Selesain dulu. Ya, jadi karena dia di luarnya itu dia harus dia harus sembunyi, dia harus camouflage, luarnya hijau, ya kan, mempermudah dia melakukan misinya. Jadi tapi dia harus dalamnya harus oranye karena biar mentereng, biar kelihatan, biar gampang kelihatan oleh bala bantuan agar dia bisa di rescue. Betul. Yudis boleh diperbaiki ya cara menjelaskannya ya. Yudis skornya 15. Wow. Yudis sama Keke balap-balapan nih. Pertanyaan ke-4. Sebentar, gue pilih dulu, gue ada beberapa. Free banget gurunya kayak, wah guru dia kalau murid gue pinter gue harus Iya bener, gue naikin levelnya. Jelaskan perbedaan antara bomber jacket A1 dan A2. Yudis. A1 itu yang awal fiturnya yang maksudnya Kasih penjelasan fiturnya yang beda apa? Antara A1 dan A2. ininya masih di sama nih. Gue nggak tahu namanya lah ya. Nggak bisa dong, Pak. Maksudnya kalau gue ini masa gue Dijelaskan loh oleh Pak Akwin di video ada namanya ini. Lu nggak belajar dengan baik. Ya. Kaf, ada kaf masih sama A1 A2 ya kan. Tapi Yang beda? Yang beda itu kerah. Kerah. Kerahnya A1 itu dia yang ini bisa di lock. Bisa dimasukin nih. Pakai apa locknya? Pakai button. Pakai button karena kalau misalnya di video call ini dia bilang kalau misalnya kena angin buttonnya bisa copot cuy. Ya enggak? Berarti yang satu yang beda lehernya. Lehernya buttonnya, yang kedua A1 pakai button. Pakai button, yang Itu? kedua pakai zip. A2 Kita ngomongin apa nih? Bagian mana yang lagi diomongin? Badan. Yang spesifik. ini. Sabar. Yang leher belum kelar. Yang leher Lu baru kasih tahu lehernya A1. Lehernya A2 bagaimana? lehernya itu dia udah mulai yang ke bawah. Yang kayak kemeja gitu. Namanya? Namanya fold down. Yes, betul. Oke. Leganya dia enggak? Leganya lu. Tahu banget jawabannya nggak yakin bener. Benar. Bener. Lanjut. Jadi ya abis itu perbedaannya sama di bahan. Iya. Iya nggak sih? Sabar. Dia ngarepin komik gua yang positif gitu loh. Cak, Pak. Sabar dong. Gini, gua gampangin ya. Tadi udah jelas lehernya udah bener. Masih ada yang lain. Titik lain yang punya perbedaan Adalah bagian badan tadi kan? bagian badan. Bagian badan. Bagian badan tadi yang pertama button, yang kedua zipper. Yang kedua zipper. Betul. Betul. Udah bener karena yang beda memang cuma di dua. Leher sama di closure badannya. Kantong sama. Kantong sama. Masih flap dari atas, bukan dari samping. Lu tahu rasanya lu. Yudis memimpin. Gue udah siap buat dihukum. Ada Gue lagi? di sini Mau membalas apa yang terjadi kemarin di Final Friday. Tunggu, masih ada kesempatan. Jangan putus asa. Orang sukses selalu tidak pernah berputus asa. Betul, mindsetnya nggak boleh kalah. Oke. Pertanyaan lupa keberapa?
Jelaskan perbedaan dan persamaan antara Bomber, Sukajang, dan Varsity. Denis? Yudis? Dia kayak nggak tahu, dia udah angkat. Turun lagi. Enggak, gue punya mental. Tahu nggak tahu angkat dulu. Sambil ngangkat sambil mikir. Gue punya mental kayak gitu. Denis, ingat ya perbedaan dan persamaan. Gue perjelas lagi ya, bukan ceritanya tapi fiturnya. Fitur ya, karakteristiknya. Maaf, karakteristiknya. Yang beda apa, yang sama apa antara 3 jaket itu? Bomber jacket dibuat dari nilon. Kalau misalkan Sukajan sama bomber jacket, tapi dia ada motifnya. Kenapa lu geser-geser mulu sih? Persamaannya bomber jacket bahannya dari nilon. Kalau misalkan Sukajan, Nih, gue persimpel lagi. Tidak ada poin soal bahan. Skip. Tadi Yudis kasih nih yang mentalnya mau jawab tapi nggak tahu. Gue mau tahu jawabannya. Jawab aja dulu gitu kan. Apa Tadi pertanyaannya? Wah. Pertanyaannya Keke. perdetail dulu dong. Persamaan dan perbedaan antara Bomber, Sukajang, dan Varsity. Persamaan bagian kerah, kantung, Persamaan antara apa dan apa bagian kerah dan kantungnya? semua sama pak. Semua sama, Pak. Ya. Varsity, closure-nya juga semua zipper. Semuanya zipper. Salah. Kecuali Varsity, Pak. Oke. Iya. Perbedaannya, Pak. Oke. Perbedaannya kalau Varsity itu button. Varsity pakai button. Button. Sukajang dan Bomber itu zipper. Sukajang dan Bomber itu zipper. Zipper. Betul. Terus tidak ada bahan, Pak ya. Bahan nggak ada. Masih ada persamaan yang belum lu jabarkan tadi. Semuanya sama-sama punya knit waistband. Semuanya ya. Betul. Ya. Nih, secara spesifik ada persamaan antara dua jenis jaket tadi. Oh. Wah, terlalu lama. 5, 4, 3, 2, 1. Kong Tai? Ini perlu jelasin ulang atau lanjutin? Jelasin ulang. Ulang lah. Jelasin ulang dong. Lanjut lu. Jelasin ulang. Oke, kalau persamaan itu dari lehernya. Lehernya. Terus lu nggak usah gemeteran. terus persamaannya lagi tuh cribbing di tangannya. Ribbing. Tangan. Ya. Tangan. Terus persamaan lainnya itu untuk Varsity sama Sukajan ada bordirannya. Varsity sama Sukajang ada bordirannya. Varsity ada kan? Varsity depannya. Ujian nih. Nah, tapi kan Varsity biasanya ada depannya ada. Namanya apa? Dia pakai apa itu? Bordir patch. Patch. Nah, patch. Terus kalau perbedaannya itu kalau Bomber itu satu warna doang. Bomber satu warna doang. Ya, Ah. satu warna. Kalau Varsity sama Sukajan tuh dua warna. Biasanya badan sama bagian tangannya beda. Oke. Oke. Udah sih sebenarnya udah bener sih. Hah? Udah bener sih Kong Tai sih. Gue cuma nunggu aja dia mau kasih tahu apa lagi. udah bener. Dirangkum jadi apa aja? Sekali lagi. Oh, iya deh. Dirangkum. Oke, rangkum. Persamaan. Persamaan. Lu pegang ini dong. Persamaan leher. Leher, bagian cribbingnya sama ada ininya. Ya. Cribbing di waist. Karet di pinggang. Karet pinggang. Di tangan. Tangan. Satu lagi. Masih ada satu lagi karetnya di mana? Leher ya. Terus ada bordir patch-nya. Ah. Perbedaannya itu kalau Bomber itu satu warna. Bomber satu warna. Varsity sama Sukajin tuh dua warna. Bagian badan sama Lengan. tangannya beda. Ada satu perbedaan lagi yang belum lu sebut. Hmm. Krusial. Tadi udah disebutin sama yang lain loh. I demand perfection. Sebentar. Tintin, minum. Oh, Apa? kalau Sukajan sama Bomber zipper. Betul. Jadi gemeteran Blay. Oke, berarti udah selesai semua, Bapak. Skor sementara gue bacain dulu. Denis 10, Keke 18, Yudis 20, Wah. Kong Tai 9. We got a loser dong. We got loser. Tunggu sebentar ya. Tunggu, gue cek dulu. Gue kasih satu lagi pertanyaan. Oke. Kok gitu? Change.
Ini kesempatan lebih untuk Denny sama Kong Tai sebetulnya. Ya gimana kalau gitu gua makanya nggak usah jawab. Betul, boleh. Jadi udah berdua Oh, aja. kalau kalian mau membuat lebih susah nggak apa-apa gitu. Maksudnya dengan kalian berpartisipasi, membuat mereka jadi tidak punya kesempatan untuk memperbaiki nilai. Apa Dennis yang kalah gitu. Sama Jadi ini gue serahkan ke kita nggak kalian. bisa nentuin nggak sih? Bringin on. Gimana caranya? Kalau kita ikut jawab dia tetap kalah cuy kalau kita jawab. Iya. Kalau Tapi kalian kalau misalnya berdua- Kong Tai jawabnya duluan, kita Dennis nggak jawab? Jadi Dennis yang kalah gitu. Iya maksud Iya gue. makanya. Bentar gimana? Gak Kalau konten ya sama aja nggak sih? Maksudnya kalau kita jawab kan Kong Tai kalah. Kalau kita jawab kan Kong Tai kalah nih. Kalau kita jawab benar. Heeh. Kalau misalnya gue yang jawab, Ini tuh Dennis contoh kalah. kali contoh. Kita pengen dia yang kalah. 3 versus 1 cuy ini cuy. Oh iya. Ya udah. Bentar, kalau misalkan lu berdua jawab, konten dapat poin mas. Enggak lah. Enggak. Kalau mereka berdua yang jawab, udah gue kalah. At least kalau lu nggak jawab ada kita yang backup biar dia tetap kalah. Oh. Karena poinnya kan ke gua tuh. Keke kan kalau lu jawab. Jadi terserah kalian nih, gue serahkan ke kalian mau Karena kita semua baju hitam, gue. Jadi kalian mau berkoloni ya, berkomplot nih bertiga nih. Komplot pak. Oke. Serius lu? Serius pak. Oke. Mari. Pertanyaan bonus. Pertanyaan terakhir. Kenapa Sukajang bisa populer di USA? Oke. Udah kelar Udah katanya. kalah gue. Oke. Belum tentu benar jawabannya ini esai. Nah, pada saat itu USA itu tentaranya datang ke Jepang. Terus dia itu diminta border nation flag-nya. Bukan nation flag-nya, kayak lambang brigadirnya gitu loh. Di bagian belakang sama orang Jepang minta di handmade stitch. Tangan bawah. Lalu bener gak sih Pak itu Pak? Salah. Salah ya Pak? Dennis. Jadi tentara. Tunggu, Kong Tai nggak jawab nih, nggak berusaha. Lupa gue lagi. Ya udah berarti ini dong. Ya, tentara Oke, kita lihat dulu. Jepang. Tentara US. Ketika mau pulang balik ke US, mereka nyari oleh-oleh. Mm-mm. Dan salah satu oleh-olehnya adalah mereka pengen ngubah pakaian mereka, terutama yang sering dipakai itu bomber jacket untuk dibordir ala-ala China ataupun ala-ala Jepang waktu itu desainnya, untuk mereka bawa pulang dan diberikan kepada kerabat atau buat pakai sendiri. Kenapa bomber jacket yang jadiin souvenir, nggak souvenir lain? Karena yang paling umum, karena yang mereka Ada alasan praktikal yang sangat simpel kenapa dia bomber jacket, kenapa pakaian dia yang dijadiin souvenir Ayo, kan udah gue. instead of dia bawa barang lain gitu untuk jadi souvenir. karena saat itu tidak ada souvenir lain. Salah. Enggak, kayaknya udah nggak boleh. Kayaknya udah nggak boleh. Tinggal Kong Tai. Ya silakan. I demand perfection. Itu gue jelaskan dengan gamblang di video gue. Kong Tai? Tai, ini kesempatan lu Tai. Nih lu menang, lu gak kalah nih. Oke. Bener nggak kalah? Iya, jawab bener nggak kalah. Iya. Yang kalah Dennis jadinya. Jadi dulu tentara AS tuh Pegangin ini, Miki tolong pegangin. Miki tolong Oh, iya, pegangin. iya. Pegang lah. Iya, gua. Bisa lah. Oke. Jadi dulu tentara AS selesai perang, mereka pengen bawa souvenir dari Jepang. Dari Jepang. Oke. Jepang. Makanya gue minta dipegangin. Iya. Diem gitu loh. Karena Pertanyaannya simpel kan, kenapa bomber? Kenapa dia nggak beli souvenir lain? Buat beli barang lain buat jadi souvenir. Tadi kayak lu udah excited, gue pikir lu tahu. gue jadi lupa lagi. Alasan simple kenapa mereka jadiin baju yang mereka pakai jadi souvenir instead of beli barang lain buat mereka bawa. Kenapa mereka nggak bawa barang lain? Kenapa harus barang yang mereka udah punya? 5. Ada alasan praktikal yang sangat simple. 5. 4. Tadi gue inget tuh padahal. Wah, 5, 4, 3, 2, 1. Yudis, Kebiasaan. kebiasaan. Ngangkat baik dulu. Nah, karena apa? Karena Jawab itu, ini dulu, alasannya dulu, baru abis itu lanjutin ceritanya. Karena itu seragam militer mereka. Salah. Bukan. Di reset. Di Siapa reset. boleh jawab ini alasannya. Dennis, Karena memorinya. bukan. Lu angkat-angkat juga tadi. Keke, Nandain kalau dia udah pernah ke Jepang. Gue asal jawab sih. Ini tadi tinggal gua sama Kong Tai ya. alasannya dulu ya. Ini jadi alasannya dulu nih. Baru lanjutin ceritanya. Siapa? Yudis Kong Tai? Antara kita berdua kita masih mikir. Oke. Mereka juga mikir sampai riset lagi kan. Oke, iya. Tapi ini kita yang punya hak. Nggak, abis ini udah habis. Ah, ini udah. We have the loser abis ini. Ini kesempatan terakhir. Oh gitu. Oh. Ini gua lagi belain lu ya. Gimana sih lu kalau Kong Tai jawab kan lu kalah. One eternity later. Mungkin bisa dikasih pilihan ganda. Pilihan ganda. Enggak, daripada bahan ganda kasih hint kecil Pak. Kasihin kecil. Biar masih esai jadi. Oke. Alasannya sangat praktikal sekali. Tangan bawah Tai. Sangat praktis. Alasannya Nah, ini sangat kita berdua praktis. sama Kong Tai doang, kan? Kayak
kayak kalau kita main game RPG, kita nggak bisa ambil barang lagi karena mereka lagi perang. salah. Kalau kita main game RPG, ada barang kita nggak bisa pungut karena kita nggak bisa balik ke situ lagi. bukan salah. Bukan. Udah tinggal lu jawab nih, kalau lu jawab salah udah kelar. Iya. Oh. Ada barang kita nggak bisa ambil lagi. Nggak boleh. Barangnya nggak bisa ambil lagi. Alasannya kenapa? Nggak boleh, udah kelar. Kongtai doang. Kongtai selesai semua. Iya betul. Kongtai selesai udah habis. Wah, gua ada kepikiran berapa sih, cuman kalau salah Ini takdir lu di tangan lu sendiri, Tai. gua ada kepikiran Tak, berapa di tangan lu nih, ada lu nih. 10 detik. Ya udah ini mah untung-untungannya ayo jawab. Yalah, coba. Ini kayaknya udah lumayan jelas sih menurut gue. Barang yang dibawa kebanyakan Iya bener. Ini ya. Bener, tapi lebih tepatnya bukan barang dia yang kebawa. Mereka nggak boleh bawa pulang. Bukan. They have no inventory left. Makanya mereka pakai barang yang udah ada di badan mereka. Mereka udah gak bisa bawa barang lagi. Jadi bener. Sudah waktunya saya bilang saya bukan orang fashion. Bener. Lanjutin ceritanya. Ini belum selesai kan cerita kenapa dia bisa sampai populer. Pertanyaan awalnya kenapa dia populer di USA. Berarti masih belum benar. Enggak, ini iya. Belum. Kalau misalnya ini salah. Ini chance untuk bisa terusin jawabannya. Itu 10, 9, 8, 7, 6. Kenapa bisa populer di USA? Ya, kenapa? Oh, sebagai kenapa bisa populer di USA? bentuk kabel ya. Salah. What a twist. Dan finish him. Apa jawaban yang benar? Karena dibawa ke US populer dan American Soldier tadi itu juga bawa ke Eropa, maka itu orang Eropa juga suka. Jadi mereka pakai semakin populer juga. Basically begitu. Is that my point? Simpelnya begitu. Ya padahal dari tadi udah diomongin sih karena mereka bawa dari Jepang ke US ya makanya jadi populer karena tentara banyak yang pulang bawa bawa Sukajang. 1 poin lagi masa? We have our loser Kongta. Sorry. Tadi kayaknya dia yang gue mau balas dendam. Siapa yang ngomong mau balas dendam? Gue. Kongtai. Oke, jadi Pesan orang nggak boleh sombong. betul, nggak boleh jumawa ya. Gua akan ulangin lagi ya skornya ya. Dennis skornya di 10, Keke di 18, Yudis di 20, Kongtai di 4. Jadi juara 1 Yudis, juara 2-nya Keke. Ini sebenarnya Yudis sangat membanggakan. Apaan? Kongtai 9, sorry. Ya, gua ulang ya. Dennis 10, Kongtai 9, Keke 18, Yudis 20. Ini membuktikan. Jadi yang skor paling tinggi justru yang backgroundnya di sini bukan fashion. Non fashion at all. Bahkan interestnya juga bukan fashion. Gak ada fashion. Lu lihat topi gua, udah menjelaskan interest tentang fashion. Oke? Yudis juara 1, Keke juara 2, Dennis juara 3, Kongtai juara 4. Jadi karena juara 4-nya adalah Kongtai, kita minta bantuan untuk teman-teman komen kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan untuk juara terakhir. Yes. Tulis di komen. Tulis di komen. So guys, itu dia konten baru kita, segmen baru yaitu Edufashion. Edufashion. Dan Edufashion ini untuk berikutnya, kalau kalian suka konten ini bakal tayangnya di channel Zero to One. Yes, jadi ini hanya pemanasan. Ini babak 1 ini nih baru pemanasan doang. Episode 1 ini baru pemanasan Dan doang. semakin lama kita akan improve. Semakin lama kita akan improve. Harus di note kok. Tamunya bukan hanya kita doang. Ya, Iya, betul. jadi nanti akan banyak peserta-peserta lainnya dari ranah fashion, di luar fashion yang akan dites. Akan dites. Kemampuannya. Dan dosennya bukan hanya kau akuin doang. Bukan hanya gue. Bener, dosennya bisa yang lain. Bisa tiba-tiba saya, bisa tiba-tiba narasumber. Bisa jadi narasumbernya, bener. Bisa Tiba-tiba Kongtai, bisa tiba-tiba gua atau Dennis. Bener sekali. Ya itu sih. Itu aja. Jadi ditunggu ya konten berikutnya dari Edufashion. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, udah like, share, dan juga subscribe. And I'll see you on the next Video. Yes. Thank you for calling. Thank you for Aquinaldo calling Adrian. Bye-bye. Awkward banget closingnya ya. Gue juga mau thank you for calling Zero to One tadi. Tapi gue Tapi pikir oh iya, channel gue. Jadi thank you for calling Aquinaldo Adrian. Oh iya. Kan iya. channel lu. Thank you for calling Aquinaldo Adrian. This is Tuan. Bye.